Makanya penting sekali di Indonesia itu untuk program deradikalisasi itu memang harus dijalankan. Ya, ketika nggak efektif, deradikalisasi itu salah satunya melalui media sosial seperti ini, namanya deradikalisasi. Memberikan pemahaman-pemahaman sama media sosial, walaupun terkadang kelompok-kelompok mereka panas. Kenapa? Karena visi misi mereka, keinginan mereka, doktrin mereka itu tercegahkan gitu. Mereka ini kan kejahatan, kesesatan mereka kan lama-lama kan tercium gitu. Kejahatan-kejahatan mereka kan tercium. Mas Imam channel baik. Waduh, sukses Mas Imam channel ini. Sukses ya. Ya YouTuber nih Mas Imam sekarang, ngeri dah. Negara tipu-tipu ya, Gus izin. Akar masalahnya juga dari ajaran-ajaran kebencian terhadap Yahudi Nasrani yang terus ditanamkan sejak dini mulai dari pendidikan dasar. Salah, Yahudi itu jangan disangkut pautkan. Jangan disangkut pautkan. Kita itu kalau mau itu belajar kebangsaannya. Kafir Quraisy itu bukan kafir Kristen, bukan. Salah, makanya inilah penganut-penganut tafsir ini berbahaya. Makanya kalau belajar itu gunakan pikiran yang baik. Orang berilmu kalau nggak menggunakan pikiran ya kayak begitu. Ya, orang kalau mau ngaji itu kan membaca ya. Ngaji itu kan membaca. Kalau ngaji cuma membaca nggak menggunakan nakal pikiran ya jadinya kayak begitu. Gampang tersulut. Makanya hindari tafsir-tafsir yang membenturkan terhadap sesama manusia. Pesan saya seperti itu. Hindari tafsir-tafsir yang membenturkan sesama manusia. Termasuk entah itu orang Yahudi sekalipun. Termasuk entah itu orang Kristen yang dianggap kafir. Termasuk entah itu orang Hindu, orang Buddha. Hindari tafsir-tafsir untuk membenturkan sesama manusia. Walaupun itu dasarnya katanya dari Al-Quran. Wes ta manut aku, penak-penak. Kuwira bener. Al-Quran tidak pernah mengajarkan, intinya ya, intinya daripada inti, Al-Quran tidak pernah mengajarkan untuk tidak memanusiakan manusia. Atau membenci manusia, tidak ada. Tidak ada. Makanya jangan pernah kita mau menjadi penikmat tafsir atau pengikut tafsir. Pentingnya kita ngaji punya guru. Tapi ya jangan sampai salah guru juga, hati-hati. Gurumu ini suka ujaran kebencian apa enggak? Gurumu ini suka membicarakan seseorang atau orang lain atau tidak? Hati-hati kalau kamu punya guru yang suka membicarakan orang lain yang berbeda madhab contohnya. Yang berbeda aliran contohnya. Ya. Yang berbeda agama contohnya. Ketika Anda masih punya guru yang mau menggurui, akhirnya menjelek-jelekkan manusia lain, jangan ikutin. Jangan. Ya. Belajarlah dari riwayat Rasulullah. Banyak kok riwayatnya kok. Dari zaman Rasulullah, dari sahabat-sahabat Rasul. Hindari yang namanya pengajian-pengajian yang isinya ujaran kebencian. Hindari yang namanya ikut pengajian di panggung yang kiai atau ulamanya atau pendetanya atau pemuka agamanya yang memprovokasi, memancing-mancing kebencian untuk membenci orang lain, seseorang, pemerintah contohnya. Hindari. Jangan jadikan itu fatwa suci. Kesucian agama itu dikotori oleh manusia-manusia itu sendiri. Makanya kita jangan mau ini ya. Jangan mau makan tafsir membabi buta. Belajar sing bener. Jangankan berbeda madhab. Jangankan berbeda agama. Orang tidak punya agama sekalipun, kita itu harus rangkul. Kita itu harus mengasihi.
Kecuali sama kadrun. Kalau kadrun manusia tetap harus disayangi karena dia manusia. Pahamnya harus kita cegah. Bukan berarti saya ngomong begini terus nggak boleh benci kadrun. Boleh, kita benci sifatnya. Kita benci pahamnya boleh. Tapi tidak boleh membenci manusianya. Makanya saya kudran kadrun setiap hari. Yang saya sampaikan ini adalah bukan manusianya tetapi sifatnya. Kadrun itu apa? Kadrun itu adalah sifat. Diambil dari bahasa Arabnya itu kadaroh. Kadirun, kadarun, hadar. Yang artinya itu kotor, keruh, iri, dengki. Maka orang-orang seperti itu disebut adalah kadrun. Membicarakan apa? Sifat orangnya. Bukan manusianya. Lebih baik kita ngomong seperti ini daripada menyebut si fulan itu, si fulan itu, si fulan itu. Kenapa? Kita sudah cukup blenger. Kiai-kiai itu, Habib-habib oknum itu. Kalau ceramah ini fenomena, fakta yang terjadi hari ini, itu gampang nyebut si fulan itu begini, si fulan ini begini. Pendakwah tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ada penceramah nyebut si fulan itu jelek, si fulan ini jelek. Berarti penceramah tersebut itu sudah ya, sesat itu. Alah bacotanmu tuh, alah lis, kadrun. Kamu tuh kadrun, seneng ditonton, rasa nonton, gampang. Ya. Maka saudara, saya perlu sampaikan ya, orang-orang dia meledakkan diri menggunakan bom, jihad. Mereka meyakini itu adalah jihad, matinya masuk surga. Itu adalah tafsir yang menyesatkan, saudara. Jangankan bunuh diri saja, Allah sangat membenci. Apalagi bom bunuh diri yang mencelakai orang lain yang tidak berdosa. Orang lain yang tidak ada urusan dengan orang yang bunuh diri. Lah yang dimaksud Rasulullah itu, kita itu jihad siap mati. Ketika agama kita dinistakan, dihinakan. Ketika kita terusir dari negeri kita. Nah, itu jihad itu. Rasulullah maka mengangkat pedang. Lah ini. Lu merasa terdolimi karena paham teroris. Tidak merasa terusir. Kamu juga kencing makan di Indonesia. Tetapi apa? Merasa terdolimi. Maka tafsir itu dikeluarkan untuk mendoktrin. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang orang-orang yang menafsirkan agama seenaknya sendiri, ini harusnya ditendang dari panggung. Share dari panggung, turunkan orang-orang kayak begitu. Itu orang-orang bangsat itu. Itu yang rusak orang-orang umat beragama itu. Bangsat orang-orang kayak begitu kok. Gak usah dianut. Sallallahu ala Muhammad. Kadrun itu sebutan PKI untuk menghina Rasulullah. Kata siapa? Kamu lagi kerjaannya itu hoak hanya untuk propaganda. Kamu nggak suka karena memiliki sifat kadrun, saya bilang kadrun. Akhirnya kamu ingin membentur-benturkan bawa-bawa di zaman Rasulullah. Bawa-bawa cerita tafsir zaman dulu. Seolah-olah ucapan kadrun itu adalah diucapkan dari mulut seorang PKI. Kepada seorang ulama. Itu sudah basi, itu berita hoax. Kadrun itu muncul itu mulai tahun 2012 karena ada pemilu kok. Karena ada orang-orang HTI, ada orang-orang FPI kok. Wah, kamu kok katakan kadrun itu di zaman Rasulullah untuk menghina Rasulullah. Wah, otakmu yang PKI mas. Gak boleh kayak begitu kamu tuh. Gak usah bawa-bawa hoax di sini. Sohtik itu PKI Gus, makanya komen begitu. Kamu untuk membentur-benturkan ketika saya bilang kadrun begini, makanya kamu membentur-benturkan seolah-olah komentar. Kadrun itu sebutan PKI yang ditujukan kepada Rasulullah. Kadrun itu ucapan PKI yang disebutkan kepada orang ulama.
buat cara-cara mencaci maki ulama. Kata siapa? Hoak. Kadron itu ya kadron. Kadron itu utekmu. Man ana man ana man ana laku kaifama hubbuku kaifama man. Yang yang bilang PKI berarti kamu HTI ya. Kadron sebutan kiai garis lurus yang dibantai habis-habisan oleh para PKI atau komunis. Oh no, weh. Ini orang-orang nggak mau sembuh. Makanya kalau kamu mau sembuh dari otakmu yang sakit, dengarkan kalau saya ngomong baik-baik. Saya itu ngomong kayak begini walaupun keras dan lantang itu demi apa? Supaya psikismu itu nggak terlalu dalam. Menganut ajaran-ajaran, ujaran kebencian. Memakan tafsir-tafsir membabi buta tanpa guru. At Mebel, kamu tuh ngikutin saya live itu sudah bertahun-tahun, Mbok Yo yang sembuh gitu loh. Lah gak mari-mari kamu. Kalau sebar provokasi itu, waduh wes. Nggak dibilang menjalik. Gimana mau dengar Gus, kupingnya sepi ya. Kadron itu binatang yang nggak punya pikiran. Bangsat orang-orang kayak begitu. Saya kasih tahu. Kadron itu nggak punya akal, dia cuma punya otak. Makanya binatang itu semuanya dikasih otak sama Allah, tapi nggak dikasih pikiran. Nah ketika orang beragama cuma menggunakan otak tapi nggak menggunakan pikiran, ya sama halnya seperti binatang. Otak-otak jahiliyah itu yang kayak begitu betul. Maka dulur-dulur semuanya ya, saya perlu sampaikan, berkali-kali saya harus sampaikan terus. Hindari yang namanya ulama-ulama, kiai-kiai yang dakwanya menyebutkan si fulan ini, si fulan itu, si fulan ini jelek. Hindari. Hindari yang namanya fatwa-fatwa tafsir yang menyakiti orang. Walaupun dia menafsirkan sesuatu yang katanya bersumber dari kesucian Al-Quran, hindari. Itu tafsir-tafsir nggak jelas itu hanya kebencian. Dia orang yang kritis. Karena dia jabatannya sebagai pemuka agama, sebagai penceramah, dia ambil dari sebuah ayat, akhirnya dia tafsirkan sendiri dengan tafsir aklinya. Bahaya orang-orang seperti itu. Oh namanya, ada yang komentar begini. Kadrun kadal gurun hinaan PKI untuk Rasulullah SAW karena berasal dari tanah suci Arab. Jangan percaya ini kadrun kayak begini. Apa sih yang tidak dijual sama kadrun tentang agama? Sejarah dia maklumatkan, dia bendur-bendurkan. Contohnya ya seperti itu, kayak ada orang komentar begini. Kadrun kadal gurun hinaan PKI untuk Rasulullah SAW karena berasal dari tanah suci Arab loh. Ini kan orang goblok, nggak tahu ambil tafsir dari mana, nggak tahu ambil cerita dari mana. Dan kata-kata seperti ini sudah Kominfo itu sudah mengeluarkan, itu hoax. Itu Kominfo, nggak cuma saya ya, itu hoax. Hoax.
Kadron itu penjilat keparat. Betul. Maka kalau nanti ada orang-orang berceramah seperti itu, seret dari panggung turunin. Nggak bener tuh kayak begitu. Lihat kalian, kiai-kiai ulama-ulama NU, lihat aja itu. Ada nggak yang berceramah seperti itu, nyebut si fulan ini, si fulan itu. Ketika menyebutkan seseorang itu buat guyonan. Itu pun nyebutin yang di jamaah. Oh kae sing sarunge lorek, oh kae sing nganggo blangkon. Itu pun buat guyonan. Nah, ikuti itu ulama-ulama yang menyejukkan, yang guyonan isinya bahagia dalam ceramahnya. Bukan deg-degan, bukan menakutkan. Nggak kayak sebelah sana. Kalau ceramah itu menakutkan sekali, ngeri. Seolah-olah Islam ini terlalu banyak aturan dan mengerikan sekali. Nah, karena ulama-ulama yang koclok-koclok itu, ya oknum-oknum ulama yang kuclok seperti itu di panggung dikasih kebebasan, berceramah semaunya dia, menafsirkan semaunya dia, akhirnya apa? Banyak yang terdoktrin. Banyak akhirnya yang mengikuti itu dianggap fatwa itu adalah fatwa suci, fatwa kebenaran. HTI serem Gus pada tukang fitnah. Makanya saya menjauh pelan-pelan dari orang-orang yang punya pemahaman HTI. Karena yang ada ujaran kebencian isi, alhamdulillah setiap saya dulu diajak kajian, saya selalu bisa menolak. Tolak! HTI selalu menjadi orang yang menonjolkan diri dia adalah seorang Islami. Menggunakan ayat-ayat, tafsirnya adalah tafsir dari guru-gurunya. Tafsirnya adalah tafsir untuk menyakiti seseorang. Tidak ada tafsir yang tujuannya untuk menyakiti satu sama lain. Ingat itu. Kalau ada seperti itu, jangan pernah ikutin. Itu orang-orang bajingan. Yakin, itu orang-orang bajingan seperti itu.